Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, merupakan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Tabaraka wa taala memberikan kesempatan kepada kita duduk di suasana yang sangat bahagia, duduk di majelis ini, yang mana majelis di dunia ini tidak ada yang lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan majelis ilmu atau majelis fikih. Bahkan pernah Muawiyah dia menceritakan dalam hadis riwayat Tirmidzi, hadisnya diterangkan hadis yang hasan. Tatkala beliau bersama beberapa sahabat sedang duduk di masjid, mereka menceritakan nikmat Allah Subhanahu wa taala karena mereka telah diberi petunjuk, dan pada hidayah Islam demikian pula pemberian-pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah keislaman mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada mereka dan beliau sampai takjub. Dari akhir hadis beliau menyampaikan bahwa telah datang kepada beliau dari Jibril, Pak Akbar datang kepada diri Jibril, kemudian kabarkan kepada saya bahasanya Allah Subhanahu wa taala membanggakan kalian itu di hadapan para malaikat. Ini menunjukkan majelis seperti ini adalah majelis yang sangat di satu sisi pula di tempat yang paling mulia, paling dicintai oleh Allah Ta'ala di muka bumi, yaitu salah satu rumah yang dimiliki di antara rumah-rumah milik Allah Ta'ala, yaitu masjid. Karena masjid itu sebenarnya setiap tempat di muka bumi boleh untuk sujud. Wa ju'ilat liyal ardu kulluha masjid atau masajid, dan dijadikan untukku seluruh muka bumi itu bisa untuk tempat sujud. Tapi tidak ada satu di muka bumi itu yang dinamai dengan masjid kecuali tempat yang dikhususkan untuk sujud. Adapun sholat di toko boleh, sholat di pekarangan boleh, di dalam rumah boleh, tapi tidak pernah dikatakan tempat-tempat itu masjid. Ya, walaupun secara bahasa itu masjid, itu cukup menunjukkan bahwa masjid itu tempat yang paling dicintai oleh Allah, tempat yang paling mulia, sehingga siapa saja yang berada di dalam masjid tentu diposting ibadah, kita maksud beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan yang lalu kita sudah menyampaikan bagaimana Rasulullah SAW memberikan bendera atau pokoknya kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Maka setelah beliau memberikan amanah, kemudian beliau memberikan arahan. Pentingnya arahan seorang pemimpin kepada seorang yang dipimpin, sehingga berlaku di sini dalam ilmu ketatanegaraan. Seorang pemimpin yang asalnya tanggung jawab itu milik dia, maka dia wajib punya tanggung jawab untuk memberikan arahan-arahan. Makanya menteri dikatakan wazir, wazir wuzara, para pembantu presiden. Kenapa? Karena dia sebenarnya sebagai orang yang bertugas untuk merealisasikan dari apa yang menjadi arahan pemimpin tadi. Dan tidak cuma itu, terkadang dalam pasukan atau dalam
presiden dia punya panglima, seperti misalnya ya panglima tentara, ada seperti itu. Dan semua itu adalah untuk merealisasikan dari yang asalnya tanggung jawab seorang pemimpin. Dan kita tahu kalau pemimpin itu ya, dia tentu memilih orang-orang yang punya ilmu, orang yang punya kemampuan ya, di dalam perkara yang akan diberikan amanah itu kepadanya. Sehingga kalau pemimpin-pemimpin yang garis atas itu sifat memberikan nasihatnya umum saja, kisi-kisi saja, tidak butuh SOP yang sampai detail. Tapi kalau pada tingkat yang bawah, misalnya kayak di ketentaraan prajurit, ya ini saja gitu. Nah, kamu harus manut ini saja gitu. Tapi beda kalau di tingkat kebijakan. Ya kebijakan itu lebih ke arahnya, kisi-kisi, sifatnya umum. Ya, ini dalam ilmu ketatanegaraan ada kaitannya. Sehingga di sini Nabi walaupun melihat Ali itu adalah seorang yang ahli perang, seorang panglima, tetap masih diberikan beberapa arahan. Ya, karena Nabi mengfut ala listrik hatta tanzila bisa hatihi. Ya, Nabi mengatakan kepada Ali, ya, pergilah kamu, berlalu kamu ala listrik, maksudnya dengan cara yang mudah bagimu. Kamu tidak perlu untuk lalu sering fil masjid, tidak perlu di dalam jalan itu terlalu cepat-cepat, ya. Dan tidak pula di sana nanti kemudian ada aswatun wasohdun. Tidak perlu kemudian ada suara teriakan, kemudian bentakan-bentakan dan lain sebagainya. Namun baliakun mulaka kudu utama, ya. Basairul birifki, untuk kamu menempuh jalan itu dengan cara yang lembut, ya, tenang, ya. Dan ini menunjukkan bahwa orang biasanya tatkala bepergian untuk perang itu biasanya kan nampak suara-suara yang kadang dari orang itu akan nampak, ya. Tapi di sini Nabi Alaihi Wasallam memerintahkan untuk tetap bersikap tenang. Karena sikap ketenangan itu pengaruhnya besar sekali. Di mana kadang di sikap tenang itu bisa menjaga emosi, bisa kemudian tidak melakukan tindakan-tindakan arogansi. Kita tahu misalnya ada orang yang habis sepak bola itu, supporter itu, bukan nggak pernah tenang gitu, geber-geber motor. Kemudian kalau lewat kok di pinggir jalan itu ada bata ya diambil bata, kalau ada bataku ya diambil bataku, ya. Sehingga perlu dikawal polisi, kalau enggak tahu-tahu lempar rumah penduduk. Biasanya orang kumpul banyak, apalagi punya kekuatan, punya persenjataan, itu kadang arogan. Ya arogan. Dan arogan itu bagian daripada kiber, bagian dari takabur. Islam tidak seperti itu. Sekalipun dalam posisi berjihad, tetap bahwa kita itu hamba Allah. Kita tidak boleh melakukan pelanggaran. Nah, ini arahan yang disampaikan Nabi Alaihi Wasallam kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kamu menempuh perjalanan dengan lembut, dengan tenang sampai kamu, ya, mendekat pada tempat mereka, yaitu qoriban minal hisn, yang dekat di tempat bentengnya. Sahah itu artinya halaman gitu. Ya, tapi dekat dengan benteng. Sehingga dengan seperti itu bisa mudah untuk disampaikan sesuatu yang akan disampaikan, karena di dalam berjihad itu tidak boleh langsung bers itu tidak boleh. Tapi ada urutan-urutan yang dimaklumi, ya. Makanya Nabi setelah menyebutkan itu, begitu sampai di sana pasukan sudah teratur, ya,
penuh ketenangan, baru sumadduhum ilal Islam. Kemudian ajaklah mereka kepada Islam. Dan tentu pada saat diajak mereka kepada Islam itu, ya, kan tidak sekedar ayo masuk Islam, tidak sekedar itu, mesti akan ada bantahan-bantahan, ada subhat-subhat, ya, ada subhat-subhat. Lebih-lebih di dalam suatu kaum itu kan mesti ada tokohnya. Nanti mungkin perwakilannya datang, kemudian masuk Islam, dan mereka meyakini bahwa demikian ya. Kalau meyakini bahwa Uzair anak Allah, kemudian aturannya seperti itu, akan keluar berbagai macam subhat, bantahan-bantahan, ya, sehingga di situ dibutuhkan yang menjadi putusan umat Islam dalam hal ini panglimanya adalah alim, orang yang sangat alim. Dan biasanya di dalam menyampaikan seperti itu, ketemu musuh itu kan resikonya mati, resikonya dibunuh. Tetapi dikatakan hujah itu adalah sultan. Hujah, ilmu yang dipunyai hujah itu sultan, bisa menguasai. Makanya pada saat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma di masa Ali kan ada pemberontak di daerah Nahrawan. Mereka orang-orang yang mengkafirkan Ali, mengkafirkan Muawiyah, ya, bahkan mereka mengilzam, memaksa orang harus mengkafirkan, ya, siapa yang tidak mengkafirkan mereka bunuh. Bahkan siapa ada Abdullah bin Khabbab al-Alawah itu sampai dibunuh, kemudian budaknya yang sedang hamil dibelah perutnya, dikeluarkan bayinya. Itu kejamnya orang-orang Khawarij, orang-orang Khawarij. Maka di saat Ibnu Abbas ini melihat seperti itu, kita tahu bahwa Ibnu Abbas itu seorang sahabat yang mengumpulkan ilmu dari hampir seluruh sahabat. Jadi beliau begitu Nabi meninggal, beliau kan junior, beliau bukan senior karena masih kecil, ya. Kemudian beliau mendatangi satu persatu sahabat, bertanya, walaupun beliau sudah menyelesaikan tafsir Al-Quran berkali-kali di hadapan Rasulullah. Dia datang, bahkan pada saat dia datang pada sahabat itu sempat manusia, ya, itu sempat mencela, merendahkan. Ngapain murid bodoh-bodoh murid Rasulullah kan gitu. Tapi itu orang tidak peduli. Beliau datangi sahabat satu-satu sampai beliau menjadi manusia yang termasuk dari manusia paling alim dalam banyak sisi. Makanya dikatakan beliau hibrul ummah, ya. Arti hibr itu kan ulama untuk gelar orang Yahudi, ahbar, ulamanya orang Yahudi. Kenapa? Karena beliau ini menguasai betul bantah-bantah kepada orang Yahudi, bantah kepada orang Nasrani, itu beliau menguasai betul gitu. Sampai dikatakan hibrul ummah, ya. Maka di saat kemudian beliau ilmunya itu matang, di masa Ali radhiyallahu anhu, dia nawarkan diri kepada Ali, biar saya datangi mereka. Kalau yang lain saja sudah dibunuh, sahabat Muawiyah itu sampai dikirim utusan, Ali juga dikirim utusan untuk dibunuh. Berarti kalau orang yang sepakat dengan sahabat, dia akan dibunuh kan? Tapi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau menawarkan diri dan Ali khawatir gitu, ya wajar khawatir, ini orang terbaik. Tapi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dengan kepercayaan diri yang diberikan oleh Allah itu tetap menyatakan kamu tidak perlu khawatir dengan saya. Maka beliau datang ke sana, yang mana orang-orang Khawarij itu jumlahnya ribuan, dan biasanya ribuan itu kan dikendalikan susah. Misalnya orang bunuh gitu. Tapi itulah ilmu, hujah itu dia adalah kekuatan. Makanya kalau para anbiya alaihi salatu wassalam itu kekuatan mereka itu bukan kekuatan senjata yang mereka punya. Kalau senjata Nabi Musa dan Nabi Harun kan dari Fir'aun yang punya kekuatan senjata, kekuatan pasukan. Beliau punya kekuatan hujah. Ya, makanya hujah itu dikatakan sultan, kekuasaan.
karena bisa menguasai orang. Ya, maka di saat Ibnu Abbas kemudian menjelaskan tentang berbagai macam syubhat mereka, satu persatu diterangkan, dibantah dengan ayat Al-Quran karena beliau hafal langsung. Kemudian beliau menyatakan, bukankah saya ini adalah sepupu Rasul alaihi wasallam? Saya anak dari paman Rasulullah alaihi wasallam. Al-Quran turun kepada beliau Rasulullah alaihi wasallam dan kami adalah sangat dekat kekeluargaan secara nasab kepada Rasulullah alaihi wasallam. Maka maksud ayat itu tidak seperti itu. Dibantah satu demi satu dibantah. Akhirnya kemudian mereka merujuk tapi tidak semua. Kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal sisalah orang-orang yang tetap menentang, tetap mengkafirkan. Itulah yang ditumpas oleh Ali radhiyallahu taala anhu. Ya, dan waktu itu Ibnu Abbas selamat. Ya, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Seluruh para anbiya alaihi wasallam mereka diberikan oleh Allah taala kekuatan hujah, tapi belum tentu kekuatan pasukan. Belum tentu. Ya, belum tentu. Ya. Hanya sedikit dari para nabi itu yang diberikan kekuatan pasukan. Salah satunya Nabi Sulaiman. Karena beliau raja. Ya, beliau raja. Bahkan Nabi Musa saja itu tidak. Ya, kaitannya begitu diselamatkan dari Mesir, suruh pergi ke Sam. Di sanalah Allah memerintahkan berjihad. Karena Sam, Masjidil Aqsa, tempat itu dikuasai oleh seorang raja yang zalim. Kemudian Allah perintahkan untuk berjihad. Tapi Yahudi itu memang agak kurang ajar gitu. Mereka mengatakan, Musa, kamu saja sama rohmu pergi ke sana untuk berjihad. Ini bedanya umat Rasulullah. Kalau umat Rasulullah tidak. Walaupun baru masuk Islam diperintah jihad, ikut gitu. Baru masuk Islam, ya, baru masuk Islam. Apalagi yang sudah masuk Islam lama. Dan itu keistimewaan dari umat Rasulullah alaihi wasallam. Tidak kemudian bertindak berkata tidak sopan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang kemudian memerintahkan, tentunya memerintahkan pemimpin. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk berjihad bersama penguasa. Sekalipun penguasanya fajir. Tahu fajir artinya? Fajir itu dosa akeh. Penguasa yang bermaksiat kepada Allah. Tapi kalau memerintahkan ketaatan tetap diikuti. Ya, tetap diikuti. Adapun kemaksiatannya kita tidak boleh ikut, tidak perlu ikut, ya. Tetapi ketidakpengikutannya tidak boleh sampai pada tahap melepaskan ikatan bai'ah. Ya, melepaskan ikatan bai'ah itu melepaskan, ya istilahnya memberontak, bukan? Ya berontak, tidak diperbolehkan. Ya. Bahkan manakala seperti itu, negara pemimpin boleh untuk mencabut kewarganegaraan. Andai kan ada orang seperti itu, ya, ini dianggap dicabut kewarganegaranya. Dia bukan bagian dari, kecuali dia disuruh bertobat, kemudian diberlakukan hukum-hukum tertentu sehingga dia bisa kembali. Ya, wallahu ta'ala. Kemudian wa akhbirum bima yajibu alaihim min haqqillah ta'ala. Kabarkan kepada mereka dengan perkara yang wajib bagi mereka berupa haknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, haknya Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah tauhid. Ya, dan tauhid ini bukan berhenti di situ saja, mentauhidkan Allah, bersahadat tidak berhenti di situ saja. Ya. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu di saat beliau menjadi khalifah Rasul, ya. Tatkala Umar bin Khattab mengatakan, ya khalifata Rasulillah alaihi salatu wasallam, kaifa tuqatiluhu wa hum yaquluna la ilaha illallah. Bagaimana kamu itu wahai khalifah Rasul memerangi mereka padahal mereka mengucapkan la ilaha illallah. Mereka mengucapkan itu pada orang yang menolak zakat. Dulu mereka di masa Nabi mau bayar zakat, di masa Abu Bakar Siddiq mereka enggak.
nggak mau bayar zakat. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan ini biasa berdiskusi antara Umar dan Abu Bakar, karena Umar itu penasehatnya Abu Bakar. Inna Rasulullah alaihi salatu wasallam yaqul, sungguhnya Rasulullah alaihi salatu wasallam beliau bersabda, illa bihaqqiha, dijaga darah harta kehormatan mereka tatkala sudah mengucapkan kalimat la ilaha, kecuali dengan haknya. Artinya kalau ada hak ya yang dilanggar dari hak kalimat la ilaha, boleh diperangi, tapi yang memerangi ini pemimpin. Ingat, yang memerangi pemimpin. Kalau sampai senjata itu pemimpin. Kalau kita memerangi, misalnya ada orang dan bayar zakat, caranya gimana? Cuma nasihati, diperangi, jangan tidak membayar zakat, ancamannya begini dan sebagainya. Penjelasan hukum-hukum zakat. Itu wilayah kita seperti itu. Tapi kalau wilayah penguasa, boleh sampai tingkat mengerahkan pasukan. Itu dengan istihad penguasa, ya, dengan istihad penguasa. Ya. Maka kemudian beliau setelah menyebutkan illa bihaqqiha sabda Nabi, beliau mengatakan wa inna zakata min haqqiha. Itu perkataan Abu Bakar. Ya. Ya. Sungguhnya zakat itu bagian dari hak kalimat Allah. Hak daripada sholat apa? La ilaha illallah. Ya. Hak dari Allah. Kemudian Abu Bakar bersumpah, wallahi lau mana'uni iqalan kanu yu'addunahu ila Rasulillah alaihi salatu wasallam laqataltuhum alaihi. Beliau mengatakan, demi Allah, andaikan mereka menolak diriku, ya, menghalangi diriku, ya, dengan sesuatu ikatan-ikatan ajaran Islam yang dahulu mereka itu sudah menunaikannya di masa Rasulullah, di zaman Rasulullah mereka menunaikan. Andaikan mereka menentang seperti itu kepada dirimu, menghalangi dirimu, menolak dirimu, niscaya aku akan perangi mereka karena perkara ini. Tapi ini Abu Bakar sebagai siapa? Sebagai amir, ya. Makanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sampai seperti ini. Sehingga kalau di negeri-negeri yang zakat itu diurusi pemerintah, itu didata betul dari rumah ke rumah. Memang petugasnya datang, perusahaan-perusahaan datang itu, ya, seperti itu. Karena zakat itu sebenarnya termasuk dari pilar ekonomi yang sangat besar, pilar ekonomi yang sangat luar biasa untuk umat Islam, ya. Wallahu ta'ala a'lam, ya. Bahkan dijadikan rukun, karena di dalam zakat itu akan menutup kekurangan kebutuhan dari fuqara wal masakin, sehingga tatkala ditunaikan semua, itu nanti tidak ada orang miskin, ya, tidak ada orang miskin. Ya. Dan zakat itu termasuk dari harta yang memang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada, sebenarnya haknya orang miskin, tapi dilibatkan sama orang-orang yang punya kemampuan, punya kekayaan. Seperti itu, ya. Dan beruntung bagi orang-orang yang berzakat karena dia bisa menyalurkan hartanya, ya, diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala yang rezeki itu sebenarnya milik orang lain, atau dilewatkan rezeki yang orang lain. Kita tahu ya, kalau di dalam urusan dunia saja, biasanya kalau direktur itu hasilnya paling gede. Direktur biasanya yang punya perusahaan kan pasti paling gede gitu. Ya, kenapa? Karena dia ngurusi rezeki orang banyak, bukan ngurusi dalam arti beri rezeki, bukan, tapi menjadi sebab orang lain mendapatkan rezeki. Itu menunjukkan dia punya kemanfaatan besar. Semakin orang itu mengurusi orang banyak, mesti Allah akan memberikan amanah. Seperti pada perkara-perkara yang berkaitan dengan urusan tadi. Dan kalau manusia kumpul itu butuh makan enggak? Mesti butuh. Butuh minum enggak? Mesti butuh. Sehingga tatkala kumpul, ya, itu mesti akan menjadi, ya, berkumpul di situ mesti berkumpul rezeki. Makanya dulu waktu kerajaan Mataram itu buka alas kental, ya,
kok sekarang jadi gede kayak gini. Jadi kota, bahkan waktu Indonesia merdeka di saat kemudian ibu kotanya pernah pindah di situ. Kenapa? Karena kumpulnya manusia itu bersamaan dengan rezeki yang Allah Ta'ala berikan itu mengikut bersama umur, sudah otomatis. Dan kita tahu, ya, kita tahu kalau ada tempat-tempat belajar, rata-rata penduduk sekitarnya hidupnya makmur, kan? Makmur, UMJ pada waktu belum ada di mana, direkrut, kehidupannya gitu-gitu. Begitu ada direkrut, penduduk kan kemudian makmur, kan? Ya, itu pembahasan seperti itu. Sekarang pondok, kalau ada pondok, ngontrak dan dilarang. Penduduknya kan jadi menjadi penghasilannya dari dia buka ini, kemudian usaha orang sing tuku. Ya namanya kalau di pondok itu santri itu raina bae payu. Nyata. Ya, saya tuh kalau lihat beberapa pondok itu, apalagi pondok teman-teman itu masya Allah gitu. Dulu mak desa dan pondok, masya Allah. Regane kayak nang ceramah Malioboro gitu. Beli mana itu? Di tempat kita misalnya gas itu masih berapa? 20.000. Di beberapa tempat yang dekat pondok itu selamanya itu 30.000. Makanya kalau tidak ada kerjasama antara pondok dengan pemerintah, kedua untuk mengarahkan atau lurah untuk mengarahkan regane jadi dhuwur-dhuwur gitu, itu kelemahan gitu. Nanti tahu-tahu harga tanah melambung, ya, dan kalau melambung, sing untung siapa? Kan sekitarnya itu sudah otomatis kumpul manusia, rezeki ada di situ. Karena setiap dari diri kita itu membawa jatahnya masing-masing, ya, jatahnya masing-masing. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, balik lagi ya tentang masalah ini. Itu yang menunjukkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq itu lebih alim dibandingkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar hanya mengatakan, bukan mereka sudah mengucapkan kalimat la ilaha. Ini menunjukkan bahwa jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala di dalam pembahasan apa ketatanegaraan itu boleh pemimpin melakukan seperti ini, walaupun mereka mengucapkan kalimat la ilaha. Maka kalau ada kaum muslimin misal kemudian mengadakan pemberontakan, boleh tidak kemudian ditumpas habis? Ya kalau itu istihadnya penguasa boleh saja. Tapi biasanya ditempuh dua, yang lain supaya kemudian kembali, yang ini yang tetap beredar dari ditumpas. Kadang seperti itu. Nah ini pembahasan di dalam apa fikih kaitannya dengan namanya ahkam sultaniyah, hukum-hukum tentang kesultanan, hukum-hukum tentang kepemimpinan, ketatanegaraan dan yang lain sebagainya, ya. Kemudian setelah itu Nabi karena ini amanah untuk menyampaikan Islam, untuk nanti ujung-ujungnya sampai tingkat berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi bersumpah, fawallahi, ini tulisnya untuk sumpah untuk menguatkan sesuatu itu diperbolehkan. La an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Ya. Demi Allah, ya, benar-benar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan petunjuk seorang laki-laki saja dengan sebab petunjuk kamu itu lebih baik dibandingkan unta merah. Humr, ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala itu menunjukkan bahwa penyebutan lafaz tersebut ini bukan maknanya hanya unta merah satu saja, tapi unta merah, ya. Karena kita tahu bahwa humr itu jamak dari hamro, jamak dari hamro. Dan unta merah itu adalah harta yang terbaik di masa itu. Harta dari sisi markah untuk ditunggangi adalah terbaik, tapi dari sisi untuk dikembangkan ternak yang termahal. Ya, kalau harta terbaik sekarang misalnya
markupnya, kendaraan. Kalau yang kendaraan itu seperti, tapi dari sisi harta, kalau orang beli mobil yang sangat bagus, baru dipakai sebulan, jatuh nggak harganya? Jatuh. Ini beda dengan onta merah. Onta merah itu, ya, dia adalah harta dari sisi kendaraan terbaik, tapi dia bisa menghasilkan harta. Artinya dia bisa punya anak, kemudian nanti berkembang menjadi berkembang. Makanya ada yang beranggapan, ya, harta itu kalau dipunyai kok nggak berkembang, itu bisa berkurang. Gitu. Walaupun sebenarnya kalau kendaraan kan bisa dimanfaatkan ini itu, makanya pentingnya kalau kendaraan beli fungsinya apa? Oh, fungsinya ini, saya bisa begini, bisa dengan sebuah kendaraan ini saya proses bisnis saya lancar, seperti ini, sehingga hasilnya melebihi kendaraan yang saya punya. Ini namanya cerdas. Tapi kalau waktu main di uang, ya udah, wis regane larang, kadang ono kiberi, akhirnya bahaya kan? Kenikmatan tapi sebenarnya bisa membahayakan gitu. Tapi beda kalau ini karena saya belinya ada masalah dunia. Karena kalau saya negosiasi dengan rekanan dagang saya pakai motor baru datang, rasido deal gitu loh. Rasido deal bisnisnya gitu. Tapi kalau datang, sudah pakai ini terpercaya gitu. Ini terpercaya. Ini mau, nah sehingga bisa tanda tangan. Ya kemudian terkadang tendernya bisa nilainya berlipat-lipat dibandingkan mobilnya tadi. Ini namanya cerdas. Ihris ala mayang kau. Semangatlah kalian untuk menggapai sesuatu yang memberikan manfaat kepada kalian. Lah Nabi menyebutkan humrun na'am itu seperti itu. Dia harta terbaik dan harta yang bisa berkembang. Itu pun